Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini review saya disponsori oleh broker Erante. Ya, Anda bisa lihat baju batik dari Erante yang sangat bagus sekali. Ya, jadi pada kesempatan kali ini review saya akan disponsori oleh Erante, ya, broker Erante. Jadi saya akan mereview broker Erante untuk Anda. Tapi walaupun saya disponsori, saya tetap akan mereview broker ini secara objektif, ya. Dan saya pun akan tetap memberitahukan apa kelebihan dan apa kekurangan dari broker ini, ya. Oke, jadi jangan lewatkan video saya, nantikan sesaat lagi review tentang broker Erante. Oke, jadi seperti biasa pada saat saya mereview broker Erante, saya selalu masuk ke website dari broker tersebut, ya. Dan pada kesempatan kali ini website dari Erante adalah tinggal ketik saja www.erante.com, ya. ERRANTE.com. Nah, pada saat kita masuk, mari kita lihat. Ini saya sudah masuk di websitenya. Dan seperti biasa, pada saat saya masuk ke websitenya, saya akan selalu melihat yang paling bawah, yaitu apa? Ya, yaitu kolom regulasi, ya. Mari kita lihat regulasinya apa. Oke, Erante Securities sizeless, ya. Jadi dia teregulasi oleh sizeless, ya. Sizeless under license SD 038. Kemudian selanjutnya adalah, nah, dia teregulasi dia berkantor di Cyprus, ya, Limassol Cyprus. Kemudian, nah ini, Notely Trading Limited is regulated by Cyprus Securities and Exchange Commission. Jadi dia teregulasi oleh CySec, ya, dengan nomor 383/20 dengan nama Notely Trading Limited, ya, Notely Trading Limited. Oke, jadi regulasinya saat ini cuma dua, ya, yaitu Cyprus dan Seychelles, ya. Cyprus yang untuk Eropa, sedangkan Seychelles itu adalah untuk offshore. Jadi sampai saat ini dia belum mengantongi regulasi FCA. Mudah-mudahan Erante bisa berkembang lebih baik sehingga bisa menambah regulasinya dengan lebih baik lagi, ya. Oke, dan seperti biasa saya selalu membuka di Forex Factory. Ternyata Erante belum terdaftar di Forex Factory. Mudah-mudahan kedepannya bisa terdaftar di Forex Factory sehingga bisa kita lihat dengan jelas review di Forex Factory seperti apa, ya. Dan seperti biasa saya pada saat mereview broker, saya tidak pernah berpatokan pada WikiFX. Orang selalu tanya, kenapa saya tidak berpatokan pada WikiFX? Jadi menurut saya kalau WikiFX itu untuk mereview broker berdasarkan WikiFX itu sangat tidak objektif. Kenapa? Karena sudah banyak bukti bahwa WikiFX itu ternyata memang menerima uang suap dari broker supaya menaikkan ratingnya. Makanya saya pada saat mereview broker, saya tidak pernah berpatokan pada WikiFX. Saya lebih berpatokan pada lembaga-lembaga survei yang lain yang lebih kredibel macam Trustpilot, kemudian macam Forex Peace Army. Nah, itu setidaknya masih lebih sedikit baik dibandingkan dengan WikiFX. Karena WikiFX sudah jelas-jelas sangat parah, ya, sudah banyak beritanya. Makanya setiap kali saya mereview broker, saya tidak pernah sama sekali mengambil review dari WikiFX, ya. Oke, jadi untuk Forex Factory ternyata dia belum terdaftar. Mari kita cek. Dan untuk CySec, ya, kita buka CySec. Jadi Erante ini terdaftar dengan nama Notely Trading, ya. Dan ini wajar saja, nggak ada masalah walaupun namanya berbeda, itu tidak ada masalah karena broker-broker lain pun terdaftar dengan begitu karena dia ada semacam kayak induk perusahaannya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat, ternyata dia benar, emailnya adalah info@erante.eu, berarti memang Erante ini merupakan bagian dari Notely Trading, ya. Dan approved domain www.erante.eu, berarti dia benar terdaftar di CySec. Dan dia terdaftar di CySec itu dari tahun 2020. Jadi broker ini memang masih sangat baru, ya, masih sangat baru, yaitu 3 Februari 2020. Bahkan kalau kita berdasarkan dari regulasi CySec, ya, dia bahkan baru 2 tahun, belum mencapai 5 tahun. Jadi memang
dari waktu yang sangat singkat ini, yang 2 tahun, dia sudah mengantongi 2 regulasi. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, Erante bisa lebih baik, ya. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya waktu, Erante bisa lebih baik dengan mengantongi banyak regulasi, ya. Dan yang pasti, walaupun dia hanya 2 regulasi, saya bisa katakan untuk saat ini dia merupakan real trading, ya. Dia merupakan real trading. Apakah kemungkinan dia bisa mengantongi dia bisa mengandung unsur money game ke depannya? Ya, segala kemungkinan itu tetap akan ada. Makanya Anda harus selalu berhati-hati, ya. Dan saya katakan bahwa semakin banyak regulasi, maka semakin sulit untuk dia mengambil money game. Dan apakah peluang, kalau kita berbicara Erante, apakah Erante ada peluang untuk menjadi money game? Tentu saja peluang itu tersebut tetap ada, walaupun mungkin kecil, ya. Dan mudah-mudahan Erante bisa lebih menambah regulasinya, sehingga peluang untuk dipercaya oleh orang-orang, dipercaya oleh para klien itu semakin besar, ya. Karena kalau 2 regulasi, yaitu satu sizeless dan satu sisec, itu saya rasa masih belum, ya. Kecuali Anda mau mengambil misalnya regulasi yang bagus, ya, misalnya regulasi Singapura atau regulasi FCA, ya. Nah, itu jauh lebih bagus, ya. Dan apalagi kalau misalnya mengambil ASIC, ya, Australia itu sangat oke, ya, sangat oke. Jadi semakin banyak regulasi, tentu saja orang akan semakin percaya bahwa Anda itu jauh dari unsur money game. Oke? Jadi ini benar terdaftar di SciSec. Kemudian kita lihat lagi sizeless, ya. Sizeless di sini ternyata benar, ya. Kita buka dari website sizeless. Ternyata Erante Securities sizeless, ya, tipe securities dealer, compliance@erante.com. Dan untuk warga Indonesia, ya, untuk klien Indonesia sendiri itu mengikuti regulasi dari sizeless. Dan Erante saat ini tidak mendaftar di Saint Vincent and Grenadines, ya. Dan secara regulasi sizeless itu masih jauh lebih baik daripada Saint Vincent and Grenadines. Dan menurut saya mending broker yang bagus tidak usah terdaftar di sana, karena di sana di Saint Vincent and Grenadines itu terlalu banyak broker-broker scam yang ada di sana. Jadi mending tidak usah. Kalau sizeless ini masih banyak broker bagus yang menggunakan sizeless, walaupun dia cuma offshore, seperti IC Market menggunakan sizeless, kemudian Tickmill juga menggunakan sizeless, dan masih banyak yang lain, ya, masih banyak yang lain. Jadi untuk sizeless sendiri, walaupun dia offshore, tapi dia merupakan offshore yang cukup bagus, ya, merupakan offshore yang cukup bagus. Oke, jadi Erante sendiri terdaftar di sizeless, ya, benar terdaftar di sizeless karena ini adalah website resmi dari sizeless. Kemudian kita cek datanya, ya, karena ini tidak terdaftar belum terdaftar di Forex Factory, maka saya cek, ya, di whoiserante.com. Dan kita lihat erante.com, ternyata pemiliknya adalah GoDaddy, ya. Expire, dia terdaftar dari tahun 1999 websitenya. Berarti kemungkinan sebelum erante.com ada website sebelumnya, ya, website sebelumnya yang kita tidak tahu apa, 99, sehingga diambil alih oleh erante.com, ya. Karena berdasarkan data dari SciSec, Erante ini baru terdaftar di tahun 2020. Jadi dia terdaftar di bulan Februari tahun 2020, ya. Sementara kalau di websitenya sendiri kita cek, ternyata dia dari tahun 1999. Oke, kita lihat registration contact information, ya. Name registration private, jadi dia dikasih private, organization private, jadi dia dari Arizona, Amerika Serikat, ya. Domain by proxy dan seterusnya. Oke. Jadi bahkan dia mencantumkan nomor teleponnya, ya. Jadi berdasarkan dari website ini dia akan expire tahun depan 2023, ya. Terakhir diupdate itu di tanggal 11 Mei 2021. Berarti masih oke, ya, untuk datanya ini saya rasa masih oke. Kemudian kita lihat untuk ini, jadi memang benar, ya. Apakah data ini benar di tahun 99? Ternyata pada saat kita cek di archive, ya, memang benar dia di tahun 99 itu sudah ada aktivitas di sini. 2001, 2002, kemudian 2006 sampai dengan 2010 kosong.
ya, 2006 sampai dengan 2010 kosong, dan mulai aktif kembali di tahun 2020 sampai dengan 2022. Oke, kalau kita periksa data dari SciSec, dia tadi terdaftar di Februari 2020. Mari kita lihat untuk 2020. Kalau kita lihat 2020, kita perhatikan websitenya apa yang dicantumkan di websitenya pada tahun 2020, ya. Ini saya buka di November 2020, ya. Ya, ternyata benar, ya. Pada 2020 memang dia sudah mempunyai website sendiri, ya. Erante juga sama. Berarti memang benar berdasarkan data dari SciSec, itu memang dia benar terdaftar di tahun 2020. Nah, cuma yang kita lihat tahun 2000 ini seperti apa? Mari kita lihat. Kalau memang ada website yang bisa terbuka, kita lihat historinya sebenarnya apa, ya. Pada saat tahun 2000 ternyata di reject, ya. This virtual directory does not allow content to be listed. Jadi dia tidak mengizinkan untuk kita buka, ya. Oke, mungkin ada sumber lain. Coba kita buka di tahun 2005. Saya nggak tahu ini websitenya dulu apa, ya. Berarti kemungkinan dibeli atau bagaimana, ya. Kita tidak tahu, ya. Karena kita cuma bisa melihat datanya, dan kalau memang dia bisa terbuka, dia akan terbuka, ya. Oke, ini tahun 2005, 26 September 2005. Mari kita cek. Ya, ternyata pada tahun 2005, erante.com is still undergoing development. For development information, search who is record at www.netsol.com. Ya, kurang lebih websitenya berarti pada saat tahun 2005 memang belum bisa terbuka, ya. Belum bisa terbuka. Oke, kita cek lagi di tahun 2016. Nah, di sini 2016 mulai aktif, ya, 2016. Mari kita lihat. Kita cek di sini ada 17 November 2016. Mari kita lihat 2016. Ya, ini adalah Erante 2016. Kita lihat websitenya seperti apa. Nah, sepertinya masih dalam tahap pengembangan, ya. Masih dalam tahap pengembangan. Kurang lebih websitenya seperti ini. Ya, berarti memang masih belum banyak trafficnya. Yang banyak trafficnya ini saya lihat mulai dari 2020, 2021, dan 2022, ya. Di sini puncaknya banyak sekali, ya. Puncaknya di sini banyak sekali yang menggunakan yang akses untuk website ini. Oke. Itu juga beberapa untuk sumber data saya, ya. Karena dia tidak ada di Forex Factory, berarti saya mencari lebih dalam, ya, tentang Erante. Dan kita lihat untuk Trustpilot, ya. Kita lihat Trustpilot. Ternyata Trustpilot sudah ada 16 orang yang mereview Erante, ya. Sudah ada 16 orang. Jadi agak berbeda dengan broker-broker lain pada umumnya yang walaupun dia sudah 5 tahun, tetapi tidak ada satupun yang mereview, ya. Tetapi Erante walaupun baru berdiri 2 tahun, tetapi sudah ada 16 orang yang mereview. Berarti memang sudah ada yang menggunakan broker ini, ya. Nah, ini sudah benar, ya. Sudah benar, berarti sudah ada 16 orang, ya. 16 orang. Oke, kita lihat di sini too much sleep page dan sebagainya, happy client, ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di Forex Peace Army. Forex Peace Army ternyata juga sudah ada yang mereview, ya. Berarti sudah ada 7 review. Berarti saya bisa katakan bahwa broker ini memang bisa, sampai saat ini saya bisa kategorikan bahwa broker ini merupakan real trading, bukan fake trading, ya, seperti robot money game pada umumnya. Oke. Jadi ini dia berdiri, nah katanya di Forex Peace Army dia dari tahun 2018. Tapi mungkin baru terdaftar di SciSec itu di tahun 2020, ya. Dia baru terdaftar di SciSec itu di tahun 2020.
ya. Oke. Oke, mari kita lihat. Ya, sudah benar. Regulasinya cuma Cyprus dan Seychelles, ya. Oke, jadi sudah ada sampai saat ini sudah ada 7 review tentang Erante, ya. Sudah ada 7 review tentang Erante. Dan saya selalu melihat dari Trustpilot dengan Forex Biz Army karena menurut saya itu yang cukup bagus, ya. Walaupun mungkin kadang-kadang tidak objektif, ada buzzer juga, ya. Biasanya ada buzzer juga. Tetapi setidaknya itu lebih bagus dibandingkan dengan WikiFX. Karena menurut saya WikiFX itu sangat-sangat tidak bisa dipercaya untuk review dari broker, ya. Oke. Ya, kita sudah melihat review-review yang lain tentang regulasinya, dan mari kita lihat sekarang untuk kita buka kembali ke websitenya, kita lihat jenis-jenis akunnya, ya. Oke, dan untuk jenis-jenis akun yang ada di Erante ada 4 macam, ya. Yang pertama adalah standar, premium, VIP, dan tailor-made. Kalau standar itu depositnya dari $50, ya. Minimum depositnya adalah $50. Kemudian untuk premium itu minimum depositnya adalah $1.000. Kemudian VIP itu minimum depositnya adalah $5.000 dan tailor-made itu minimum depositnya adalah $15.000, ya. Oke, jadi ini premium, VIP. VIP itu sudah mendapatkan fasilitas 0% fee on deposit and withdrawal dan spread yang jauh lebih rendah. Kemudian mendapatkan VPS gratis, ya, mendapatkan VPS gratis dan materi edukasi, ya, materi edukasi. Oke, mari kita lihat perbedaan spreadnya. Kalau standar minimum depo $50, spreadnya dari 1,5 pip. Kemudian premium minimum deponya adalah $1.000, spread itu dari 1 pip. Kemudian VIP minimumnya $5.000, spreadnya dari 0,8, ya, 0,8 pip. Dan tailor-made itu $15.000 yang paling tinggi dan spreadnya itu dari 0 pip, ya. Kemudian ini yang bisa dikatakan yang pakai akun ICN, ya. Jadi akun ICN-nya ini menurut saya cukup besar, ya, cukup besar untuk syarat deponya, agak berbeda dengan IC Market. IC Market itu $200, ya. Ada agak berbeda dengan broker-broker yang lain yang minimum deponya jauh lebih kecil, ya, seperti IC Market, Paperstone, FBS, ya, Okta itu minimum depositnya jauh lebih kecil, sedangkan Erante ini dia memang agak besar, ya. Dia untuk akun ICN, ya, dia itu minimum depositnya adalah $15.000 karena akun ICN itu adalah low spread tetapi mempunyai komisi. Nah, kemudian leverage-nya itu adalah up to 1:500, kemudian lot terkecilnya adalah 0,01 lot. Account currency adalah USD dan Euro. Cuma ada 2, ya, sampai saat ini cuma ada 2. Kemudian maksimum lot per trade adalah 50. Kemudian maksimum number of order adalah unlimited, ya. Nah, ini maksimum number of order unlimited ini luar biasa, ya. Ini satu kelebihan yang sangat-sangat luar biasa. Berarti jika bahkan broker besar pun, ya, broker besar seperti IC Market itu maksimum number of ordernya adalah 200. Ya, 200. Ini satu kelebihan dari broker ini yang saya patut acungi jempol. Berarti server MT4-nya itu memang sangat kuat sekali, ya. Karena maksimum number of order itu adalah unlimited. IC Market itu Anda perlu ketahui IC Market itu 200, hanya 200 order. Ya. Kemudian papers bukan berarti Anda mau menggunakan 200 order semuanya, ya. Bukan berarti saya suruh melakukan Anda harus melakukan 200 order sekaligus. Ya, tidak seperti itu juga. Kenapa saya selalu membandingkan seperti ini? Karena untuk membuktikan menunjukkan bahwa betapa kuatnya server dari broker ini, ya. Betapa kuatnya server dari broker ini. Jadi unlimited, ya, maksimum order unlimited. Kalau IC Market itu 200, kemudian sekelas forex.com itu 400, ya, sekelas forex.com itu 400, kemudian sekelas Paperstone itu cuma 50 atau 100 kalau saya nggak salah, ya. Kalau bukan 50, 100 itu maksimum ordernya Paperstone. Jadi beda-beda, ya. Makanya di situ kita lihat kemampuan servernya seperti apa. Jadi dia unlimited dan dia mengizinkan HTF. Dia mengizinkan HTF. Apa itu HTF? HTF itu High Time Frequency.
Dan high time frequency ini tidak diizinkan di semua broker. Bahkan broker sekelas IC Market pun, Paperstone, itu tidak mengizinkan high time frequency. Karena apa? Karena mengganggu server mereka. Tetapi Erante ini dia mengizinkan high time frequency. Berarti memang dia sangat yakin dengan servernya bahwa servernya ini sangat kuat, ya. Sehingga broker ini mengizinkan HTF atau high time frequency. Apa itu high time frequency? High time frequency itu adalah bagi Anda pengguna EA kemudian yang sering transaksi, ya, yang sering transaksi menggunakan EA di mana komennya itu melebihi dari 1000 komen per menit, ya. Mungkin 1000 atau 500 lah. Pokoknya di atas 1000 komen per menit itu biasanya sudah kena teguran dari broker bahwa robot Anda itu mengganggu server dari broker. Robot Anda itu mengganggu server dari broker. Tetapi kalau high time frequency, walaupun sampai 5000 komen per menit itu dia sanggup. Berarti memang dia sangat yakin bahwa servernya itu kuat, ya, seperti itu. Kemudian margin call-nya itu 100%, kemudian stop out-nya itu 220%. Kemudian dia bisa request swap free, ya, dia bisa request swap free. Walaupun dia walaupun dia bukan muslim, ya, tetap bisa request untuk swap free, ya, terutama untuk forex, ya. Tetapi kalau misalnya kondisi tertentu itu swap free-nya hanya 14 hari, ya. Swap free-nya hanya 14 hari. Oke, mari kita lihat, kita masuk ke client area-nya. Oke, jadi ini adalah client area dari Erante, ya, client area dari Erante. Kebetulan saya sendiri buka akun VIP, ya, dan saya sendiri sudah pernah buka akun VIP. Kemudian memang saya sudah rasakan manfaatnya, ya, mendapatkan VPS gratis, ya. Kemudian memang servisnya oke, ya, bagus, ya, bagus banget. Tapi saya tetap akan mereview broker ini secara objektif, ya. Jadi saya tidak pernah memihak kepada broker, ya. Saya tidak pernah bekerja kepada broker dan saya juga tidak pernah memihak kepada broker. Kenapa? Karena setiap kali review saya pasti akan menjelaskan kekurangan dari broker. Dan tidak ada satupun broker yang mau dibahas kekurangannya. Ingat itu, tidak ada satupun broker yang mau dibahas kekurangannya. Jadi saya akan tetap mereview broker ini secara objektif. Kenapa? Karena saya adalah berada di pihak klien, ya. Oke, mari kita lihat. Ya, seperti biasa untuk cara depo WD, ya, kita lihat untuk depo WD. Oke, ada banyak depo WD di sini. Ada Bank Wire, ya, ada FasaPay, ada Perfect Money, ada Skrill, Neteller, kemudian ada USDT, ya. Ternyata ada Indonesian Offline Banking. Kemudian ada Indonesia Local Bank. Jadi Indonesian Offline Banking itu berarti menggunakan virtual account, ya. Bisa menggunakan virtual account. Kemudian ada Bank Wire, ada Advcash, ada Perfect Money, ada FasaPay, tapi sayangnya belum ada PayPal, ya. Sayang sekali belum ada PayPal. Jadi PayPal itu adalah salah satu favorit saya, ya. Karena saya suka belanja online, ya. Jadi makanya PayPal itu salah satu favorit saya, terutama di Amazon, di Alibaba itu menggunakan PayPal, ya. Jadi salah satu favorit saya, makanya saya senang sekali, ya, untuk PayPal. Dan sayang sekali belum ada PayPal di sini, ya. Jadi tetap saya akan memasukkan itu sebagai kekurangan, ya, karena belum bekerja sama dengan PayPal. Oke, mari kita lihat untuk Indonesia Local Bank yang tersedia bank apa saja, ya. Ya, kita misalnya contoh kita mau depo 1 juta rupiah. Oke. Kita lihat di sini akan kelihatan banknya itu bank apa, ya. Kita masuk ke payment page, ya. Oke. Jadi untuk banknya sendiri untuk yang online itu adalah BCA, BRI dan Mandiri, ya. BCA, BRI dan Mandiri. Oke. Kemudian kalau kita lihat yang offline, mari kita lihat yang offline, Indonesian Offline Banking, ya. Anda bisa cek satu-satu di sini. Ada Bitcoin, ada Ripple, ya, ada Ethereum, ada Tether. Anda bisa cek satu-satu di sini.
Untuk Indonesian Offline Bank, nah ini banyak ya. Pasti Anda suka di sini. Jadi dia menggunakan virtual account, ya, virtual account yaitu ada Bank Permata, Bank Mandiri, ada Bank CIMB, ada Bank BRI, ada Bank Sinarmas, ada Bank MyBank, ada Bank BNI, dan ada Bank Sahabat Sampurna. Wow, luar biasa. Berarti ada sekitar 8 bank lokal yang bisa Anda gunakan untuk pembayaran. Ya. Nah, jadi sangat bagus sekali ya buat Anda yang senang dengan bank lokal. Broker ini termasuk broker yang cukup lengkap untuk bank lokalnya ya. Broker yang cukup lengkap untuk bank lokalnya, dan ada Visa Master juga. Ya, ada Visa Master. Kemudian ada Skrill, ada Neteller ya, ada Visa Master. Ini merupakan satu kesukaan saya juga ya. Tetapi sayang PayPal itu tidak ada. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk jenis akun ada profile ya. Kemudian di apa namanya? Ada ekonomi kalender ya. Dan kemudian untuk IB menunya ada IB menunya bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini ekonomi kalender ternyata ada di sini ya. Apa-apa saja yang untuk berita-berita yang akan ini. Nah, di sini ada yang menarik, di sini ada copy trade ya. Nah, kita bisa lihat copy trade provider. Jadi dia sudah dilengkapi oleh CT ya, copy trade. Ya, copy trade. Nah, di sini kita bisa lihat performa dari para master ya. Para master copy trade-nya, jenis-jenis copy trade-nya, berarti dia mempunyai copy trade di sini ya. Dia ada copy trade. Dan Anda bisa juga memanfaatkan fasilitas PAM dan MAM. Jadi untuk social trade-nya ini lengkap. Ya, dia ada copy trade, ada PAM dan ada MAM ya. Dia lengkap ya, termasuk broker yang cukup lengkap ya, broker yang paling lengkap untuk social trade-nya karena lengkap, ada copy trade, ada PAM, ada MAM. Oke. Nah, kemudian untuk partner ya, untuk IB, nah ini kita lihat ternyata dia ada MAM, kemudian ada juga white label ya, dan ada PAM juga ya, ada juga PAM di situ. Jadi bisa Anda pilih ya, untuk social trade-nya ini paling lengkap ya, salah satu broker yang paling lengkap social trade-nya ya. Dan untuk jenis akunnya kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi, itu hanya ada 4 ya. Nah, ini MT4. Ini kalau kita lihat jenis akunnya hanya ada 2 di sini. Jadi nanti Anda akan dihubungi oleh customer service. Anda ingin mau akun yang apa? Akun VIP, akun standar, akun premium, atau akun tailor made. Ya. Jadi pada saat Anda buat akun, Anda tinggal pilih MT4 standar atau MT5 standar. Nah, nanti di situ akan digolongkan Anda termasuk VIP atau Anda termasuk premium atau Anda termasuk akun standar ya. Jadi di situ nanti akan digolongkan tergantung dari jumlah deposit Anda. Ya. Jadi hanya ada 2 di sini dan dia tidak mempunyai akun SEN ya. Untuk saat ini dia tidak mempunyai akun SEN. Dan oh iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk di Indonesia sendiri pun mata uangnya pun masih 2 ya, hanya menggunakan USD. Jadi belum bisa menggunakan mata uang yang lain ya untuk klien-klien Indonesia. Walaupun tadi di depan tadi saya katakan bahwa ada USD dan Euro. Nah, itu mungkin untuk klien Eropa bisa menggunakan Euro. Tetapi kalau Indonesia di sini saya lihat itu kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih Euro ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan USD. Berarti untuk klien Indonesia sendiri hanya bisa menggunakan mata uang USD. Nah, ini agak berbeda dengan broker-broker lain seperti IC Market dan XM. Itu XM bahkan sampai 12 mata uang kita bisa pilih di situ, ya. Tapi kalau Erante di sini saya lihat hanya bisa pilih 1, ya, yaitu USD, ya. Saya coba dengan cara lain pun, mari kita lihat kalau dengan Visa Master. Ya, ternyata Visa Master pun sama. Dia sistemnya sama, tetap juga hanya dalam bentuk USD. Berarti klien-klien Indonesia itu hanya bisa deposit dengan menggunakan USD. Oke. Itu saja tentang Erante dan kita akan masuk kepada kesimpulan. Ya.
Oke, dan sekarang kita akan masuk kepada kesimpulan. Setelah tadi saya membahas banyak soal Erante, dan kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari broker ini. Oke, kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama dari Erante yaitu dia sudah support bank lokal, ya. Dia sudah support bank lokal, berarti Anda bisa depo WD menggunakan bank lokal. Bahkan tadi virtual account itu sampai dengan 7 bank lokal yang Anda bisa gunakan untuk masalah depo dan WD, ya. Itu kelebihan pertama dari Erante. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu dia mempunyai manajer pribadi, sehingga dia tentunya support bahasa Indonesia. Jadi setiap orang itu mempunyai manajer pribadi, dan Anda juga akan tentunya bisa untuk memberikan support, ya, diberikan support tentu saja dalam bahasa Indonesia, yang tentu saja banyak tidak dimiliki oleh broker lain seperti IC Market. Kemudian Paperstone itu tidak ada support bahasa Indonesianya. Sedangkan Erante sudah ada. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu pending order tidak dibatasi, ya. Jadi pending order tidak dibatasi. Saya sudah sering bahas di broker-broker lain pending order yang dibatasi. Sedangkan Erante itu pending ordernya tidak dibatasi. Berarti sangat cocok buat pengguna robot, apalagi yang menggunakan teknik micro scalping, terutama yang menggunakan trailing stop, itu tidak dibatasi. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yang paling saya sukai itu adalah unlimited order. Nah, ini sangat kuat, berarti servernya ini sangat kuat sehingga dia bisa melakukan unlimited order, ya. Bahkan saya sendiri pun sudah pernah coba sampai dengan 500 order sekalipun by limit, ya, by limit yang saya hanya untuk tes servernya ternyata masih jalan. Berarti memang broker ini menurut saya cukup luar biasa, ya, untuk servernya. Dia sangat yakin bahwa servernya kuat sehingga dia bisa memberikan unlimited order, ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah broker ini mengizinkan HTF, ya. Nah, apa itu HTF? HTF itu adalah high time frequency, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana komentar, ya, dari setiap robot, komen dari setiap robot itu bahkan bisa mencapai 1000 komen per menit. Ya, nah itu broker ini mengizinkan, yang tidak diizinkan di broker-broker lain seperti IC Market, Paperstone. Apalagi saya sudah pernah menggunakan robot di broker-broker tersebut dan kena teguran, ya. Sedangkan di Erante tidak kena teguran sama sekali, ya. Itu kelebihan dari Erante. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia diberikan free swap dan tidak harus untuk muslim, ya. Jadi ada free swap dan tidak harus untuk muslim. Berarti Anda bisa tetap segera mendaftarkan free swap, tetapi Anda tidak perlu harus muslim. Dan tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Kalau akun VIP, ya, kalau Anda mendaftar akun VIP, maka Anda bisa merequest free swap khusus untuk forex selamanya, ya. Free swap khusus untuk forex selamanya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia bisa depo WD menggunakan Visa Master, ya. Untuk depo WD, dia bisa depo WD menggunakan Visa Master, ya. Ah, ini juga salah satu favorit saya, yaitu menggunakan Visa Master, ya. Oke, kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah social trade dari broker ini merupakan yang paling lengkap. Jadi dia merupakan salah satu broker dengan social trade yang paling lengkap, yaitu ada copy trade, ada pump, dan ada MAM, ya. Ini mirip dengan broker CXM, ya. CXM juga social trade-nya paling lengkap. Ada copy trade, ada pump, ada MAM, ya. Jadi sangat recommended, ya, bagi Anda yang suka dengan social trade, pump dan MAM dan copy trade, itu sangat recommended untuk bisa menggunakan broker ini, ya. Oke, itu semua kelebihan dari broker Erante. Dan sekarang kita akan masuk kepada kekurangannya dari broker Erante. Oke, kekurangan yang pertama dari Erante yaitu dia belum mempunyai regulasi yang benar-benar bagus, ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, yang hanya mempunyai 2 regulasi, yaitu SISEC dan SESLES, ya. Jadi mudah-mudahan Erante bisa lebih berkembang ke depannya, karena memang SISEC pun baru terdaftar 2 tahun, berarti umur Erante sendiri pun masih sangat baru, ya, belum 5 tahun, ya. Dari SISEC pun sendiri belum mencapai 5 tahun, jadi masih sangat baru. Mudah-mudahan Erante bisa berkembang lebih baik dengan menambahkan regulasi minimal Australia, Singapura, atau Jepang dan sebagainya, ya. Oke. Jadi apakah ada peluang broker ini bisa mengadopsi konsep money game? Ya, tentu saja kalau dari regulasi, semakin sedikit regulasi maka semakin besar peluang broker itu bisa mengadopsi konsep money game, ya. Seperti halnya broker-broker lain.
ya. Jadi mudah-mudahan jika Anda bisa menambah regulasinya buat para orang-orang dari Erante, jika bisa menambah regulasinya, maka tentu saja para klien pun akan semakin yakin dengan broker Anda, ya. Kemudian itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu dia tidak mempunyai fixed course, ya. Jadi dia tidak mempunyai fixed course, dia mempunyai floating course, berarti tentu saja ada selisih depo dan WD pada saat Anda depo, kemudian Anda langsung WD pada saat itu juga, tentu saja Anda akan mengalami kerugian, ya, karena ada selisih kurs di situ, ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak mempunyai akun SEN, ya. Tentu saja dia tidak mempunyai akun SEN, bahkan depositnya itu minimum untuk $50. Berarti memang levelnya ini agak berbeda dengan broker-broker lain pada umumnya yang minimum depositnya bisa dari $1. Nah, sedangkan kalau Erante sendiri untuk akun standar pun minimum depositnya adalah $50, ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah untuk akun isiannya sendiri pun yang tailor made itu harus menggunakan depo besar. Jadi ini kekurangan yang selanjutnya adalah akun ICN-nya itu harus depo besar, ya. Terutama yang tadi saya bilang yang tailor made itu harus depo $15.000 baru Anda bisa mendapatkan akun ICN. Ya, ICN itu berarti dengan low spread tetapi menggunakan komisi, ya. Itu kekurangan yang selanjutnya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak mempunyai exchanger lokal dan harus menggunakan virtual account. Jadi sampai saat ini broker ini masih cukup baru di Indonesia, masih sedikit yang pakai. Jadi dia sampai saat ini belum menggunakan exchanger lokal dan masih harus menggunakan virtual account. Tapi kalau virtual account menurut saya sudah terobosan baru, ya, untuk saat ini Depo WD menggunakan virtual account. Tetapi tetap saja untuk segi kecepatan, ya, depo dan WD, tetap exchanger lokal itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan virtual account, ya. Kalau exchanger lokal bisa kurang dari 10 menit, sedangkan kalau virtual account bisa memakan waktu 5 sampai 8 jam. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah rebate itu yang masih terbatas, ya. Tapi memang rebate pun saya bukan pemburu rebate, ya. Tetapi bagi sebagian orang banyak yang mengatakan rebate-nya masih kecil, ya. Ya wajar karena broker ini adalah broker benar, ya. Kalau broker benar pada umumnya rebate-nya itu kecil. Ya, contoh saja seperti IC Market, kemudian Pepperstone, kemudian CXM, kemudian Owanda dan sebagainya, itu rebate-nya sangat kecil, sangat-sangat kecil. Berarti saya juga bukan pemburu rebate, tetapi saya tetap masukkan ini ke dalam kekurangan. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mengatakan rebate-nya kecil. Oke? Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak disediakan hadiah-hadiah seperti broker lain. Ya, contoh misalnya FBS ada price point, Okta pun ada kumpul poin, bisa tukar lot, bisa tukar dengan hadiah handphone dan lain-lain. Ya, itu tentu saja dia tidak menyediakan hadiah seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah broker yang benar, ya. Percuma Anda menginginkan hadiah, tetapi pada ujung-ujungnya nanti Anda dicurangi, ya. Itu prinsip saya seperti itu. Tetapi ya mungkin saya juga menerima masukan dari banyak orang, ya. Dan memang fair, ya, menurut saya memang broker ini memang dia tidak menyediakan hadiah-hadiah karena memang dia merupakan broker yang benar, ya. Tetapi mungkin bagi sebagian warga 62 itu suka selalu menginginkan hadiah, ya nggak apa-apa, saya tetap masukkan saja seperti itu. Oke, itulah semua kesimpulan saya tadi tentang broker Erante, mulai dari kelebihan dan kekurangannya, dan mudah-mudahan kalian puas dengan review saya, ya. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan tentang Erante. Kemudian silakan juga tulis di kolom komentar broker apa saja yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereview khusus untuk Anda. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.